Aku Nadila Wantari, gimana nih puasanya hari ini? Semoga dilancarkan terus sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, jangan lupa untuk terus simak video ini sampai selesai karena aku Nadila di sini bakal mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cipali yang sudah kami kumpulkan nih melalui sosial media. Saya itu nggak sendirian, aku bersama dengan seorang narasumber ya kan, yang bakal langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cipali sekalian di rumah. Oke, udah pada penasaran nih kayaknya ya. Teman di sebelah saya ini ada Pak Bagus, apa Halo kabarnya? Mbak, baik Mbak, sehat. Kalau Bapak kayaknya ketuaan kali ya? Tuaan. Kita kan masih kayak 99 kali ya lahirnya ya. Nah, tadi Mas Bagus kan hari ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cipali nih ya. Kalau boleh tahu Mas Bagus ini di Astra Tol Cipali ini bekerja sebagai apa sih? Ya, kebetulan saya ini di Astra Tol Cipali ini sebagai tim dari Traffic and Security Management Mbak. Yang memang tugasnya di lapangan itu kan mengawasin dari petugas-petugas lapangan seperti patroli, rescue, ambulan, dan direct juga seperti itu. Banyak banget ya pekerjaannya ya Mas ya, mencakupnya ya? Cakupannya ya tadi kalau misalkan dari judul itu kan Traffic and Security ya, berarti ya terkait dengan lalu lintas dan pengamanan. Nah, udah siap belum nih Mas Bagus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cipali di rumah? Harus siap. Harus siap Harus ya, siap. karena Sobat Cipali tuh udah pada kepo banget nih. Oke. Sampai udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan nih Mas Bagus. Langsung aja boleh? Boleh, silakan Mbak. Boleh ya. Min, di rest area ada pembagian takjil gratis gak sih di bulan Ramadan ini? Ya, sebenarnya kalau untuk takjil gratis ya Mbak Iya. ya, takjil gratis di rest area ini masih belum ada ya. Cuman mungkin sedikit saya infokan nih untuk ke Sobat Cipali. Jadi kalau di rest area itu kita sudah menggunakan layanan cashless untuk pembayaran di rest area. Nah ini pembayaran rest area cashless ini khususnya di rest area 86 dan 130, baik yang arah ke Jakarta maupun arah ke Cirebon. Jadi semuanya itu bisa menggunakan cashless apabila Sobat Cipali tidak memiliki tunai. Jadi udah ada banyak pilihan restoran yang nggak perlu menggunakan uang cash lagi ya. Kalau misalnya kita kadang kan kelupaan ya, apalagi sekarang zaman sekarang tuh udah bayar tuh apa-apa pakai handphone aja ya Mas Bagus ya. Jadi udah memudahkan para pemudik banget nih ya. Betul sekali. Nah jadi teman-teman Sobat Cipali di rumah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kalian itu sama seperti aku yang anaknya tuh cashless banget gitu kan ya. Oke, nah sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih. Min, rest area yang arah Cirebon itu ada di kilometer berapa aja sih? Ya, sebenarnya Astra Tol Cipali ini memiliki totalnya itu 8 rest area Mbak. Nah, 8 rest area ini terdiri dari 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe A dan yang kedua itu tipe B. Masing-masingnya itu ada 4 rest area, itu tipe A dan tipe B. Itu sepanjang tol ke arah Cirebon? Yes, kalau arah Cirebon itu totalnya ada 4. Dan yang arah ke Jakarta itu ada 4 juga. Iya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk perbedaan antara yang tipe A dan yang tipe B. Boleh. Jadi yang tipe A itu, yang membedakan antara tipe B itu yang pertama itu areanya luas. Nah, yang kedua adalah terdapat SPBU. Sedangkan untuk yang tipe B itu tidak ada SPBU Mbak. Nah, itu yang membedakan. Oke, Mbak, mungkin sama ini saya sedikit menjelaskan terkait rest area di Cipali ya. Jadi rest area kita ini sebenarnya posisinya itu berseberangan Mbak. Jadi untuk yang terutama yang tipe A nih Mbak. Yang tipe A ini di 101B. Ya. Nah itu adalah rest area tipe A yang mengarah ke Jakarta. Oke. Nah, dan selanjutnya ada yang rest area 102A itu mengarah ke Cirebon. Ke Cirebon tapi sama-sama tipe A, berarti yang besar yang ada SPBU-nya ya? Iya betul, dan yang areanya luas juga. Lalu tidak hanya yang tipe A juga yang berseberangan Mbak, dan tipe B pun juga ada yang berseberangan. Dan semuanya masing-masing seperti 86 dan 130. Kalau untuk yang berseberangannya yang tidak sama seperti yang tadi ya, tadi kan 102 dan 101 ya. Nah ada juga jarak sedikit ya. Jarak sedikit. Ada juga tipe A lagi yang di rest area 166 itu arah ke Cirebon. Dan yang 164 itu arah ke Jakarta. Nah mungkin itu sih yang membedakan di rest area Tol Cipali. Oke, nah gitu tuh Sobat Cipali, jadi udah dijelaskan ya secara mendetail sama Mas Bagus
Dan juga tadi udah disebutin kalau misalnya ada 2 tipe nih ya, rest area itu ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu lebih besar, terus ada SPBU-nya, terus juga parkiran mobilnya lebih luas. Sementara yang tipe B ini hanya untuk beristirahat ya, mungkin bisa makan-makan atau mau tidur sebentar juga bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Oke, nih. Katanya nih ya, kemarin kayaknya lihat ada festival gitu ya di rest area. Itu ada setiap hari apa aja nih Mas Bagus? Ya, kalau untuk festival itu sebenarnya kita yang rutin ada nih Mbak. Jadi setiap weekend, biasanya Sabtu Minggu. Nah, festival ini biasanya kita mengadakan live musik sama tari-tarian dari pemerintah daerah, dari Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu ya, nah tari-tarian tradisional ya? Betul. Dan Seru biasanya itu banget. kita laksanakan di rest area 130. 130. Oh, jadi buat teman-teman yang mungkin perjalanannya jauh, sumpek gitu kan, setiap weekend itu memang rutin diadakan ya, live music dan juga festival tari-tarian gitu dari kabupaten setempat khususnya Indramayu. Jadi nggak penat gitu ya nyetirnya ya, sambil istirahat, sambil makan-makan sama keluarga pastinya. Oke nih, terus ada juga ini salah satu yang banyak banget ya ditanyakan oleh Sobat Cipali di rumah nih Mas Bagus. Nah kan mau mudik nih Min, kira-kira udah dibenerin belum ya jalan yang berlubangnya? Hayo loh. Jadi untuk jalan berlubang ini sebenarnya kita kan punya standar pelayanan minimal jalan tol yang namanya itu Mbak ya. Jadi setiap lubang itu memang harus dibereskan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam nih. Gercep banget ya. Gercep banget pasti. Gercep banget pastinya. Dan untuk persiapan lebaran sendiri, itu sebenarnya kita juga memiliki tim namanya tim sapu lubang. Tim sapu lubang. Dan tim sapu lubang ini kita sediakan dari periode H-10 sampai dengan Lebaran. H+10 Lebaran. H+10 Lebaran. Ya. Jadi tugas tim sapu lubang sendiri ini sebenarnya juga mobile juga sih Mbak. Jadi pada saat mobile itu tim sapu lubang menemukan lubang, nah itu dia akan langsung memperbaiki pada saat itu juga. Jadi pengguna jalan yang pada saat mudik ataupun pada saat arus balik juga, pada saat lebaran ini bisa merasakan lebih aman dan nyaman. Lebih aman dan nyaman ya pastinya. Karena pastinya Astra Tol Cipali udah menyiapkan strategi khusus nih ya. Khususnya untuk arus mudik 2023 ini. Karena kan pasti peningkatan kendaraan meningkat tajam ya Mas ya. Iya pasti, signifikan banget Mbak. Signifikan banget nih. Kalau gitu ada juga nih pertanyaan yang saya juga sebenarnya rada penasaran ya Mas ya. Kalau misalnya ban pecah pas lagi di jalan tol Cipali itu ada penggantiannya nggak sih Mas? Jadi mungkin saya sedikit jelaskan terkait dengan prosedur klaim ya terkait kerusakan kendaraan akibat terkena lubang di Cipali. Jadi yang pertama itu pengguna jalan apabila mengalami kerusakan akibat lubang, jadi pengguna jalan bisa langsung datang ke kantor kami yang berada di operasional Subang ataupun di gerbang tol Cipali yang terdekat, atau bisa menghubungi call center kami. Ya, yang pertama ini kita memiliki 2 call center. Yang pertama itu telepon dan yang kedua WhatsApp. Kalau telepon itu bisa menghubungi ke 0260 7600 600. Dan kalau untuk WhatsApp itu bisa menghubungi di nomor 081 1234 7600. Nah, prosedurnya jadi setelah pengguna jalan menghubungi atau ke lokasi kantor gerbang kita, nah itu nanti pengguna jalan akan diberikan semacam form-form yang harus diisi dan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi contohnya misalkan persyaratannya itu seperti KTP, SIM, STNK, dan mungkin juga beberapa dokumentasi kerusakan kendaraannya. Nah, setelah itu nanti akan diproses langsung oleh petugas yang ada di kantor operasional Subang ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, Sobat Cipali jangan lupa dicatat ya nomor handphonenya. Kalau bisa dari sekarang sih disimpan nggak sih Mas nomor handphonenya? Karena kita nggak tahu ya, apa sih mungkin nggak pengen sih, tapi maksudnya kita nggak tahu nanti terburuk-terburuknya saat melakukan perjalanan mudik gitu kan. Siapa tahu butuh. Jadi jangan lupa lebih baik bersiap dari sekarang. Betul. Ada pertanyaan ini nih. Ada ruangan khusus ibu menyusui nggak sih atau nursery room gitu di rest area tol Cipali? Jadi kalau nursery room atau ruangan ibu menyusui ya,
kita di seluruh rest area tol Cipali, baik yang tipe A ataupun B itu kita sudah ada, Mbak. Sudah ada ya. Sudah ada semuanya. Betul. Jadi jangan khawatir ya untuk ibu-ibu menyusui yang bawa balita juga, karena sudah ada tempat yang aman dan nyaman ya Yes, betul. pastinya untuk para ibu-ibu menyusui. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Mas Bagus. Oke. Sedih sekali ya, karena saya di sini masih betah bersama Mas Bagus. Aduh. Oke. Apa tuh, Mbak? Oke, nah jadi kira-kira persiapan apa aja sih yang sudah Astra Tol Cipali ini lakukan untuk menghadapi arus mudik 2023 ini? Oke. Jadi perlu diketahui juga ya Mbak ya, Mm-mm. termasuk Sobat Cipali. Jadi Astra Tol Cipali ini merupakan jalan tol Trans Jawa yang merupakan bisa dibilang sih titik nadinya ya. Titik nadinya ya, karena semua yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur juga Pasti lewat lewat Cipali, sini, ya, benar betul. sekali. Nah, beberapa persiapan yang sudah kita siapkan untuk Lebaran 2023 ini untuk arus mudik dan balik itu, yang pertama itu kita dari sisi konstruksi ya, Mm-mm. kita itu melakukan pelebaran lajur ketiga. Oh, jadi Tapi- lebih luas ya. Ya, lebih luas. Nah, pelebaran lajur ketiga ini kita lakukan pelebaran di depan rest area, Mm-mm. terutama di rest area 86, 102, dan 130. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini kita menambahkan fasilitas toilet, Mbak. Jadi jumlah toilet untuk di rest area tipe B khususnya nih ya, di 86 dan 130 itu masing-masing untuk 86, KM86 itu menambah sebanyak totalnya 25 unit toilet. Wow. Kalau misalkan di total itu sekitar 54 toilet, Mbak, untuk yang Oke. di 86. Dan kalau, nah ini yang beda sendiri, Mbak. Kalau Iya. yang di 130B, tadi kan sama-sama tipe B juga. Iya. Nah, 130B itu totalnya sekitar penambahan ya, Mm-mm. itu 35 toilet. Tadi kan 25, untuk yang 130B itu 35 toilet, Mbak. 35. Oh ya, Mbak, selain tadi penambahan toilet ya, Mm-mm. jadi di rest area tipe B juga ini kan sebenarnya kan belum ada SPBU ya. Mm-mm. Nah, ini kita juga menambahkan SPBU modular di seluruh rest area tipe B kita. Oh, Jadi yang di 86 dan yang di KM 130. oke. Baik yang arah ke Jakarta maupun arah ke Cirebon. Iya. Terus yang ketiga itu kita juga melakukan pelebaran untuk kapasitas parkir di rest area, Mbak, khususnya untuk yang tipe B ya. Mm-mm. Jadi untuk kapasitas parkir di rest area tipe B yang di 86 itu terdapat penambahan sebanyak, atau total ya mungkin ya, totalnya itu sekitar 150 kendaraan, Mbak, untuk yang rest area tipe B ini. Mm-mm. Lalu untuk yang rest area tipe A ini sebenarnya sudah menampung kurang lebihnya sekitar 1000 kendaraan. Wah, oke. Katanya sih aku denger ada pemandian air panas juga ya Mas ya? Ya, jadi untuk di rest area tipe B kita itu Ya. memang sudah ada pemandian air panas khusus untuk yang kita sediakan untuk supir-supir truk, Mbak. Oh, jadi biar mereka nggak kelelahan kali Betul, ya berkendara yang berat dan juga perjalanan yang panjang. Betul, Wah, betul. keren banget nih Astra Tol Cipali. Iya. Dan juga tadi ada H-10 dan H+10 tim sapu Lubang. lubang. Itu juga salah satu strategi dari Astra Tol Cipali juga ya, Ya, betul. untuk betul. menghadapi arus mudik Lebaran 2023 ini. Nah, berarti ya tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Bagus, buat teman-teman Sobat Cipali di rumah jangan khawatir karena Astra Tol Cipali itu udah menyiapkan berbagai siasat dan strategi untuk menghadapi arus mudik 2023 supaya Sobat Cipali ini bisa mudik dengan aman dan nyaman melewati Astra Tol Cipali pastinya. Oke, nah kalau misalnya dari Mas Bagus sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk para pemudik 2023 ini khususnya yang mau melewati Astra Tol Cipali? Oke, jadi pesan saya di sini cuma dua, Mbak. Mm-mm. Jadi yang pertama itu apabila Sobat Cipali memang mau melaksanakan mudik di Lebaran 2023 ini, yang pertama itu pastikan kendaraan Sobat Cipali itu dalam keadaan prima. Contohnya, pastikan tekanan ban dalam tekanan yang memang sudah standarnya. Ya. Lalu untuk remnya juga dipastikan supaya tidak terjadi katakanlah remblong gitu ya. Ya. Nah, yang kedua itu apabila Sobat Cipali pada saat mudik melakukan perjalanan ke tempat keluarga, apabila kondisinya memang sudah mengantuk nih. Jadi kalau memang sudah mengantuk, segera istirahat ke rest area terdekat. Mungkin 2 poin itu aja, Mbak.
dari saya. Jangan di pinggir jalan tol ya Mas ya? Iya, terutama itu jangan di pinggir Karena jalan sudah tol. disediakan dan udah dilebarin parkirannya, jadi tenang aja, jangan khawatir untuk nggak kebagian area parkir di rest area tol Cipali pastinya. betul. Dan pokoknya terima kasih kepada Mas Bagus yang hari ini sudah menemani aku untuk Iya, menjawab sama-sama, pertanyaan dari teman-teman Sobat Cipali di rumah. Oke, jangan lupa untuk simak Q&A berikutnya karena masih banyak pertanyaan dari Sobat Cipali nih yang gak sabar banget buat kami jawab. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan pastinya untuk follow akun sosial media Astra Tol Cipali yang udah ada di Instagram, Twitter, TikTok dan jangan lupa subscribe YouTube-nya ya. Saya Nadila Wantari, mohon pamit. Dadah!